Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di rumah Bang Yogi di Binjai Utara. Alamatnya di mana, di Bang? Jalan Melinjau. Jalan Melinjau di Binjai Utara. Nah, Bang Yogi ini masih muda, masih 28 tahun. Nah, beliau sudah punya ide untuk menanam pohon anggur. Basicnya itu, skillnya itu bukan di pertanian, melainkan di desainnya. Ya, desain. Tapi beliau mencoba untuk hal-hal baru dan alhamdulillah berhasil. Nah, kebetulan kemarin saya dapat informasi bahwa di Binjai ini ada tanaman anggur yang dari pembibitan sampai penghasilan itu ada di sini, dan langsung saya hari ini kemari. Nah, alhamdulillah saya sama Bang Yogi mencoba untuk belajar. Saya kan biasanya di pertanian, tapi saya untuk hal anggur ini kan hal yang baru, karena kita tahu di Indonesia ini kan susah dengan iklim cuaca kita yang berbeda. Saya ingin bertanya, belajar sama Bang Yogi. Rencana kalau ada, insya Allah ada lahan yang bisa kita joinkan nanti di Binjai atau di Langkat nanti, ya kita mau kerjasama sama Bang Yogi. Karena alhamdulillah saya lihat tadi pemaparan beliau tadi memang luar biasa, bagus. Dan sudah berbuah, dan sudah menghasilkan begitu. Nah, jadi saya tertarik kemari dengan Bang Yogi. Ya, kita mau Bang Yogi ini membantu kita lah, terutama Pemko Binjai. Kita rencana saya nanti bakal saya sampaikan dengan Pak Wali. Ada nanti lahan yang bisa kita gunakan untuk tanaman kebun anggur, berbagai macam jenis anggur. Nah, konsepnya bagaimana? Jadi kalau di Binjai sendiri kan memang kita dikenal dengan ekowisata. Nah, daya tarik itu kan kita nggak punya daerah-daerah lain, kita nggak punya pantai, nggak punya laut, nggak punya gunung, nggak punya pemandangan. Tapi di Binjai sendiri, selain dari kuliner, kita punya ekowisata yang lain. Nah, kita mencoba mengcombine ini, kami Pemko Binjai, saya pribadi dengan Bang Yogi, supaya di Binjai ini ada daya tarik tersendiri, baik itu dari Langkat, dari Aceh, dari Serdang, Medan, tertarik untuk ke Binjai. Nah, saya pikir apa salahnya kita coba hal ini untuk kita buat di Binjai sendiri. Nah, ini sebetulnya saya sama Bang Yogi. Bang Yogi, saya ingin tanya sama Bang Yogi, sudah berapa lama Bang Yogi ini menanam pohon anggur ini? Udah setahun setengah lah. Tahun setengah. Dan itu langsung menghasilkan? Ya, udah pembuahan ketiga ini. Dalam setahun setengah ini udah pembuahan ketiga. Ya. Berarti pernah mencoba gagal nggak? Pasti pernah. Pasti pernah ya? Pernah gagal. 2 rontok pernah ya? Kosong gitu. Nah, alhamdulillah dengan tekad yang ulet, 1,5 tahun sekarang ini sudah bisa menghasilkan, kan begitu? Ya, udah bisa juga. Ya, alhamdulillah lah. Nah, jadi Bang Yogi, ini kan kita pengen tahu, rupanya setiap bibit anggur ini tergantung iklim ya? Ya, tergantung juga. Tergantung iklim. Jadi kalau kita paksakan pun mungkin bibit yang bukan iklim kita susah untuk berbuah. Seperti kayak yang di varian Jepang kan agak susah. Agak susah ya? Agak susah. Nah, ini hal yang menarik. Nah, kita mau kan anak-anak muda seperti beliau ini, seperti Bang Yogi ini, banyak di Binjai sendiri gitu. Kenapa? Karena sekarang di Binjai ini anak-anak mudanya kreatif kok. Tinggal hanya menggali saja kemampuan mereka dan untuk mencoba. Bicara gagal, semua orang pernah gagal. Tinggal lagi coba bagaimana kita ulet tekun untuk menggali potensi kita. Nah, Bang Yogi, ini kan target Abang kan rencana bulan puasa kan? Bulan puasa nanti Abang sudah tanam berbuah. Artinya sudah menikmati, ketika bulan puasa nanti sudah bisa menikmati hasil buah itu sendiri kan? Karena yang di samping sana ada sekitar hampir 30 lah Pak. Itu mau saya setel lebaran nanti masa Pak. Jadi ini akhir bulan ini mau saya pangkas pembuahan semua. Ada sekitar hampir 20-an lebih lah. 20-an ya? Insya Allah kalau lebat buahnya berhasil, itu bakalan lebaran nanti masak deh Pak. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, kita bakal coba nanti. Cuman satu Bang, saya sedikit mungkin ya, karena Bang baru 1,5 tahun kan, tinggal nanti Abang tambah saja untuk ini apa yang bisa diolah dari anggur ini Bang? Anggur ini banyak sih Pak. Kalau dari daunnya ada? Daunnya ada, kita untuk? bisa jadi peyek dari daun. Oh, peyek bisa ya? Bisa. Oke. Kalau buahnya bisa buat. Itu pernah di mana ada peyek itu?
Di Jawa udah banyak pak. Oh, di Jawa juga banyak. Jawa udah banyak dijadikan UMKM peyek dari daun anggur itu. Nah, kenapa enggak kan kita buat Iya, nanti bisa, buat bisa. kemasan peyek itu, kemudian apa minuman botol Minuman dari dari anggur. wine juga. Nah, Pokoknya, gitu iya. banyak pak. Banyak kan? Nah, itu yang saya mau. Tapi saya kan dan percaya ini tinggal masalah waktu saja. Iya benar. Dari kemauan abang kan sudah banyak nih. Yang basicnya desain, dia terjun ke tanaman pohon ke anggur. Anggur kan jauh berbeda nih. Satu ke utara, satu ke selatan nih. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi inilah dia hal-hal terpendam yang orang pasti semua punya. Tinggal lagi kita coba untuk menggali itu kan. Bang Yogi, saya kan tahu kan ada berkabar bahwa di sini di Benji Utara ini Jalan Melinju ini kan ada anak muda, ada mencoba menggali potensinya berkebun anggur. Nah, ini saya langsung tanya, apakah ini bibit? Ini dijual? Bibitnya? Bibit saya jual. Berarti bukan buah aja? Bukan, sekarang fokus di bibit dulu karena buah karena yang dibuahin masih di depan aja pak. Berarti pembibitan memang fokusnya di pembibitan? Saat ini masih itu pak. Saat ini masih pembibitan karena kita buah belum Iya betul. dibuahin. Tadi sudah kita lihat, kita sudah lihat ke belakang kan pembibitan. Itu ada berapa bibit bang? Kalau jenisnya ya hampir satu kon ini semua ini pak 40 jenis ada. 40 jenis ya. Kalau yang disambung itu nggak sampai sih pak, tapi yang bertahap disambung. Nah saya baru tahu rupanya dalam berkebun, dalam kita menanam pohon anggur ini yang terkhusus itu batang primer ya bang ya, dan sekunder. Ya ada 3 pencabangan tuh pak. Primer, sekunder, tersier. Nah di dalam batang primer ini dan sekunder ini yang memang harus betul-betul kita jaga. Ya sebenarnya 3 itu harus pak. Harus 3. Karena 3 itu saling melengkapi nih pak. Pembuahan itu di tersier. Di tersier, batang terakhirnya tersier. Oke. Dan untuk mengregenerasi itu yang di tersier ya? Di tersier terus kita regenerasi, kita potong pendek, kita setel lagi. Nah, jadi kalau ada buah kita buang itu pak, karena kan kita mau menggemukkan badan. Yang orang bilang buahnya dibuang itu yang mana? Pada saat kita masuk masih vegetatif pak, pertumbuhan. Kita ibaratnya kita habis buah. Iya. Kita masuk pupuk pertumbuhan dulu pak, kita gemukin dulu, jangan kita buahin nanti. Pasti bakal. Tapi kan masih ada berbuah. Ada, tapi itu kita potongin. Harus kita buang pak. Semua pak. Supaya buahnya nanti maksimal pak. Oh begitu. Bisa sih kita pelihara juga, cuman nanti tumbuhan kedepannya sama juga nanti nggak maksimal lagi. Lebih bagus kita buang untuk hasilnya lebih maksimal. Maksimal ya. Iya benar. Dan kalau di sini kan bang, setahu saya yang sering tanam orang kan anggur yang kecil itu, iya, yang asam tuh. Itu anggur apa namanya? Itu biasa kalau yang asam tuh Isabella sama Red Master itu pak. Nah itu karena asam ya, asam tuh. Tapi itu bisa disambung pak. Nah itu maksud saya, itu bisa disambung ya? Bisa. Berarti yang disambung batang primer atau sekundernya? Primer sih pak. Primer ya. Di sekunder bisa juga. Tapi berarti bibitnya tetap yang bibit asam tadi, yang Isabella dan apa? Bawahnya yang asam. Asam. Atau Red Master. Yang asam lah pokoknya. Kemudian disambung dengan yang kita okulasi sama yang impor. Dan itu lebih bagus. Lebih bagus pak, karena dia akarnya udah bagus. Kalau kita sambung lebih cepat dia pak. Oh begitu. Ya, beda sama kita tanam dari bibit kecil, kita butuh proses lagi dia kan untuk. Kalau dari bibit pertama bang sampai dengan pembuahan, itu berapa lama waktunya? Tergantung sih pak. Dia minimum 5 bulan sampai 7 bulan, setahun pun lebih bagus. Cuman kalau mau cepatnya bisa 1,5 bulan udah bisa pak. Udah bisa. Tapi kan tidak. Yang penting subur. Tapi kan tidak. Tapi nggak maksimal. Nggak maksimal. Artinya makanya kita harus buangin. Harus kita buangin kalau misal keluar kita buangin. Oh begitu. Kita tahan minimal 5 bulan aja pak. 5 bulan sudah bisa ya. 5 bulan udah bisa. Agar hasilnya memuaskan ya, hasilnya maksimal ya. Benar. Oh begitu. Jadi itu makanya begini, apalagi orang-orang yang mencoba menanam anggur ini kan susah gampang kan gitu. Kebetulan nih orang kampung saya nih abang ini orang Gang Kantil, orang Langkat nih dekat rumah saya nih abang ini. Jumpa di sini ngapain bang? Saya tanya. Belajar. Alhamdulillah abang juga sudah belajar, sudah 3 tahun ya bang. Sudah 3 tahun abang ini belajar. Nah artinya kan banyak juga orang belajar ya bang Yogi ya. Ya biasa kalau beli bibit dia sekalian saya bimbing lah. Ini bang abang ini di kampung saya ini
beliau juga punya tanaman anggur ya Bang ya di rumah. Dan selama ini juga sering gagal ya Bang. Gagal. Mencoba susah gampang. Tapi alhamdulillah tadi sudah 1,5 bulan saya di sini belajar dan banyak yang berbeda. Ya kan Bang? Dan seperti kata Abang ini, sepertinya di tempat ini tempat Siogi yang bagus untuk pembibitan, untuk menghasilkan buah. Nah, sekarang Bang Yogi, saya menanya, pupuknya apa aja? Kalau saya sih pupuknya yang simpel-simpel aja Pak. Apa itu? NPK 16. NPK tetap ya? Iya, NPK 16 itu untuk pertumbuhan Pak. Iya, betul. Betul. Regeneratif dia pakai Kaino 3 putih, MKP sama Karatipus boron. 3 itu Pak. Oke. Itu dikasih nanti pas mau 1 bulan, kita 1 bulan sebelum pemangkasan kita kasih itu biar dia buahnya makin banyak. Karena NPK 16 pun udah bisa sebenarnya karena sering keluar tuh biasanya. Iya, dolomit nggak perlu Bang? Dolomit itu pasti Pak, kalau misalnya curah hujan tinggi kita kasih aja Pak untuk menurunkan pH. Iya, betul. Itu perlu kan? Perlu juga Pak. Betul. Karena kan kita tahu daerah kita kan susah gampang ini. Ya, kita nggak bisa kita tebak nih. Bisa tebak. Nah, jadi iya. Untuk masa pemupukan berapa lama Bang? Kalau pemupukan saya seminggu sekali Pak. Seminggu sekali ya? Itu kalau udah dewasa 1 sendok. 1 pohon 1 sendok setiap seminggu. Jadi tanaman bibit yang katakan 50 cm. Kalau masih kecil nggak dikasih pupuk Pak. Sampai dia berbuah? Sampai dia minimal. Jadi yang dari kecil 50 cm itu sama sekali nggak kasih pupuk? Nggak dikasih pupuk. Sama sekali? Nggak, belum bisa dikasih pupuk. Jadi sampai dia berbuah? Nggak, atau sampai dia minimal 1 bulan atau setinggi kita lah Pak. Itu bisa kita kasih pupuk, cuman dosisnya sedikit aja misalnya. Oke, katakanlah mungkin setinggi 1 meter. 1 meter. Sudah bisa? Bisa, cuman kita kasih misalnya 1/5 sendok. 1/5 sendok. Nanti kita bertahap remaja kita tambah. Kalau udah dewasa baru 1. Apa aja Bang? NPK 16 itu tuh Pak. Itu aja? Itu aja untuk tahap pertama ya? Iya. Pupuk simpelnya aja. Sama pasti pakai pupuk kandang lah Pak, pasti itu wajib. Pupuk kandang pasti lah. Jaga kesuburan tanah betul, juga. Betul. Itu lebih bagus. Betul. Saling melengkapin ya. Dan ini anggur ini sensitif dengan hujan ya? Iya, dia lemah sama hujan. Iya. Kalau lagi buah kena hujan, dia bisa rontok, bisa rusak. Makanya betul. ada naungan. Betul. Kalau panas dia tahan Pak. Dia memang bagus panas full sinar matahari. Bagus ya, bagus ya. Dia panas bagus. Iya, makanya rencana saya Bang, nanti saya di rumah kita itu ada kanopi kan. Kanopi untuk ya tamu lah di situ kan. Jadi rencana saya di kanopi itu nanti mau saya tanamin anggur gitu kan, sembari untuk nahan panas. Juga ada buah yang menghasilkan kan, lebih pemandangan lebih menarik kan. Lebih asri gitu. Lebih asri, asalkan jangan dimakan tamu sama anak-anak ini aja lah. Tapi yang jelas nggak apa-apa, tapi saya salut sama Bang. Nah, terakhir ini Bang Yogi. Bang Yogi, apa yang Abang harapkan dari pembibitan Abang ini? Artinya apakah memang Abang berharap itu mungkin punya lahan yang luas untuk bisa Abang untuk bisa Abang itu berkarya lagi lebih hebat lagi, lebih besar lagi, atau bagaimana? Apa yang Abang harapkan? Ya, lebih bagus Pak kalau ada lahan, jadi kita bisa merangkum anak-anak muda itu supaya bisa berkarya cocok. juga Pak. Cocok. Sebetulnya ide kita ini nggak boleh kita sampaikan, tapi kenapa? Takutnya dicuri kan ide kita. Duluan kan Pak. Nah, tapi yang jelas nanti kita bisik-bisik aja. Nanti kita bisik-bisik, nanti kita VA aja. Tapi yang jelas ya saya tertarik dengan cara prinsip pemikiran Abang itu menggalakkan anggur di Binjai karena belum pernah belum ada kan? Karena kan di orang awam ini Pak, taunya anggur itu asam Pak. Taunya betul. Apa buah? Nggak yakin buah Pak. Iya. Pertanyaan orang pasti selalu apa buah? Apa buah? Pasti asam. Buahnya. Nah. Gitu, Pak. Cuman 2 itu hal itu Pak. Betul. Dia udah lihat, udah ngicip pasti dah. Betul. Tertarik dia Pak. Ini kebetulan saya kemarin belum ada yang masak ya. Kebetulan belum Pak, ini 1 bulan lebih lagi lah Pak masak. 1 bulan lebih lagi ya. Bulan lebih lagi. Pak Wali Kota sudah dikasih, saya belum dikasih Iya, nih. kemarin sudah nyoba dia. Saya belum dikasih. Ya. Nggak apa-apalah nih dari nengok. Nanti kalau masak saya kabari Pak. Wow, udah usah. Saya nengok aja tadi buahnya besar-besar lah, luar biasa tuh. Luar biasa. Jadi Bang Yogi, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, kalau nanti ada kira-kira hal yang bisa kami bantu atas nama Pimko Binjai dan pribadi saya, apa nanti yang bisa kami bantu untuk menyalurkan bakat dan hobi Abang, ya pasti kami bantu. Apalagi tadi sudah saya sampaikan, saya sama Pak Wali ini kan
Pak Wali dan saya, mohon maaf, Pak Wali dan saya ini kan punya mutu dan visi misi. Mutunya itu Binjai maju, berbudaya dan religius. Nah, Binjai maju termasuk dalam hal ini. Nah, kita mau kan Binjai itu lebih maju dalam hal pemikiran, lebih maju dalam hal berkarya. Banyak hal ini kan. Nah, terkhusus untuk anak-anak muda. Nah, ini dengan abang buat seperti ini, mungkin anak-anak muda luar sana termotivasi, tertarik untuk membuat hal-hal yang lebih lagi daripada ini. Nah, saya pikir itu Bang Yogi, terima kasih. Saya berdoa agar, karena saya satu lagi nih, Bang Yogi ini tidak punya karyawan, staff, tapi ada Bang Yogi ini cuman ya dibantu sama istri sama sepupu ya Bang ya, adik gitu. Tapi tidak ada karyawan. Kenapa? Karena memang niat beliau tuh, saya pengen mandiri dulu Pak, dia bilang sama saya pengen mandiri dulu Pak, saya ingin mencobakan diri sama keluarga dulu, dia bilang. Alhamdulillah berhasil pula begitu. Nah, alhamdulillah Bang, itu hal yang baik. Tapi langkah lebih baiknya lagi kalau itu sudah berhasil, Abang buat lapangan kerja untuk orang lain. Untuk anak muda lah. Untuk anak muda. Kenapa? Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Itu kan, benar, itu hidup. Jadi sudah nanti Abang bisa buat, sudah Abang yakinkan diri untuk bisa memberikan pelajaran, edukasi kepada kawan-kawan kita yang lain. Nah, itu kan sebaik-baik manusia lah, bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan jadi amal jariah kan untuk Abang ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang, hormat kami sama Abang dan keluarga. Kami berdoa Abang diberikan kesehatan dan kemudahan untuk segala kegiatan Abang. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, Allah selalu permudah itu semua. Ya Bang Yogi, terima kasih. Bang, sampai jumpa di kampung. Nanti kita balik kampung, kita cerita lagi. Ya Bang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi nanti. Kita lihatlah nanti Lebaran. Kalau memang diizinkan ini sudah berbuah, kita kembali lagi. Assalamualaikum. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota. Harapan saya semoga Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota mendukung anak-anak muda untuk bisa berkarya di tanaman anggur ini. Harapannya itu sih mendukung untuk anak-anak muda bisa kreatif. Oh, sangat senang kali Bang, senang kali bisa dibantu mendukung kami lah bagi anak-anak muda yang ini. Kalau di sini sih saya sih duluan sih, cuman ya yang lain juga udah, ya harapan yang lain ikut nanam juga kan, semualah. Saya di sini udah 1,5 tahun lah, 1,5 tahun Bang, udah nanam anggur sini. Masih baru sih Bang sebenarnya. Baru ya. Iya. Ini udah 3 kali Bang, 1,5 tahun ini udah 3 kali panen. Dia panen dia 3 bulan sekali Bang, 3 bulan sampai 4 bulan sih. Kalau pembuahannya dari bibit kecil itu Bang, itu lebih bagus 5 bulan kita buahin Bang, 5 bulan.